sejauh 1,5 kilometer. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Di segmen kali ini kita mau melakukan trip ya dari pintu tol Ciledug 2 yang masuk area perbatasan Brebes dan Cirebon. Nanti kita berakhir di KM 164 Cipali untuk istirahat sejenak, buang air kecil dan sembahyang asyar ya. Perjalanan ini dimulai dari pintu gerbang Ciledug 2 sekitar pukul 15 kurang. Jadi awalnya saya dari Cilopadang di area Majenang Cilacap sana 12:30, kemudian Setelah 600 meter bergabung ke Jalan Margasari, melewati Gunung Lio dan turun ke bawah sampai tol Ciledug itu 2 jam lebih sedikit. Itu sudah tanpa istirahat ya, istirahat sebentar, cuma buang air kecil di Kalibaya, di puncak tertinggi di Lio. Oke, terus sejauh 146 kita sudah memasuki km. alur tol Palimanan, arah Palimanan ya, cukup padat. Tentu bukan oleh bis ya, karena di jam-jam ini jam nanggung. Kalau lihat di jadwal, sedikit sekali bis yang dari timur di pagi hari. Pun kalau misalnya pagi hari dia sudah lewat, dan biasanya jam-jam 3 sudah sampai Jakarta, atau bahkan jam 2 mungkin, karena armada-armada seperti itu biasanya armada putar balik. Jangan ngerem, cuma ngerem. Ini masih 2 lajur, sementara di kecepatan biasa, kecepatan normal. Memang di sini kalau kita lihat permukaan jalannya, aspalnya memang agak kasar. Jalanan lumayan sepi. Ini rest area pertama dari Ciledug ya, dari pintu Ciledug. Nah, pintu Ciledug itu kalau dari selatan itu pintu tolnya namanya Ciledug 2. Kalau yang di utara, yang arah pantai ya, gampangannya ya, itu Ciledug 1. Jadi misalnya saya dari Jakarta mau ke Jawa Tengah, itu keluarnya pintu tol Ciledug 1. Tapi kalau dari Jawa Tengah mau ke Jakarta, itu masuknya Ciledug 2 yang dari selatan. Jalanan relatif sepi.
jalan mulai memadat karena ada truk di depan yang nggak mau minggir. Kita salip saja ya. Wis, mobil apa itu? Kencang sekali dari kiri. Gila bener ini. Saya di kecepatan di atas 100. Dia dengan kecepatan seperti itu berapa kecepatannya ya? Oke, jalanan mulai kosong. Lurus. Ini yang bikin orang jadi penasaran buat menguji kendaraannya ya. Kuat nggak larinya sampai berapa gitu. Karena ini lurus. Dan yang suka kurang enak itu truk-truk saya ikut ke kanan, ikut di garis kanan di jalur kanan. Karena kalau di lajur kiri malas juga nanti ketemu yang kendaraan yang lambat, harus nyalip dari kanan, nunggu sepi yang lajur kanan baru bisa nyalip. Yang mendingan di kanan terus, mungkin begitu pikirannya. Cuma kita yang mau nyalip juga jadi keki gitu ya. Masa kita nyalipnya dari kiri? Kan aturan nyalipnya dari kanan, dan lajur kanan kan aturannya hanya untuk mendahului gitu kan. Kalau jalannya pelan sementara yang belakang mau mendahului ya harusnya rela lah ya bergeser ke kiri. Kosong, nggak ada apa-apa. Ini berpacu di sini biasanya. Ada sedikit lubang. Nah ini yang aspal yang baru dibetulin kayak gitu, kadang kaget kita ya, gerak gitu mobilnya. Kita masih di lajur yang lurus. Setelah berbelok tadi jalanan masih sepi. Memang cocok kalau perjalanan itu di siang hari seperti ini. Yang nggak cocoknya nanti kalau pas mataharinya itu pas sudutnya dengan mata, nah itu baru kita merasa capek karena matanya kena matahari terus. Oke, hati-hati di depan ada perbaikan jalan, 2 lajur menjadi 1 lajur. Kembali lagi menjadi 2 lajur. Nah ini yang suka saya bingung, tiba-tiba jalannya pecah gitu ya, di garis-garis terus. Di sini cuma jadi 2 lajur gitu. Ini kalau malam saya juga kaget itu. Loh kok begini gitu kan, karena penerangannya yang kurang. Sementara kaca kendaraan saya juga cukup gelap. Jalanan sepi gitu, lurus, tapi kadang-kadang ada perbaikan jalan seperti ini, menyempit lagi gitu ya. Nah untuk teman-teman yang melewati jalan seperti ini, jangan lupa begitu mau masuk di area perbaikan itu, hidupkan itu lampu hazard ya, supaya yang belakang mengikut ke kita dan waspada.
sehingga kita agak yang di belakang kita siap-siap untuk mengurangi laju kendaraan. Ya, emang gunanya gunanya lampu hazard itu seperti itu salah satunya ya. Jika di depan ada hambatan dan berbahaya bagi kendaraan di belakangnya untuk mendahului, maka kita nyalakan lampu hazard. Selain itu, lampu hazard dihidupkan untuk kendaraan-kendaraan yang melakukan konvoi, dengan syarat konvoi itu ada di satu jalur saja, bukan zigzag gitu ya. Kalau zigzag tentu membingungkan orang-orang yang di belakang. Nah, di depan ini ada truk yang di kanan. Apakah dia mau nyalip atau memang di kanan terus? Ya, emang di kanan. Karena di depan sana ada pintu masuk. Nah, ini ada pintu masuk. Palimanan. Truk-truk sudah mulai kelihatan lagi. Dia barusan saja keluar dari pintu tol masuk ke lajur tol. Tol Palimanan. Kondisi masih cukup lemah. Kita ada di kecepatan 120 menurut speedometer. Mengantri, di depan ada dua truk yang saling mendahului. Oke, kita lewati saja truknya. Nah, gitu dong, kasih jalan kita. Ini mulai disalip-salip lagi truknya, sesama truk disalip gitu ya. Nah, yang depan ini kenapa nggak minggir ya? Itu pasti depannya mau nyalip lagi. Nah, seperti ini ya. Kalau di kiri ada obstacle, maka hidupkanlah lampu hazard supaya yang belakang tidak nyalip dan kecepatannya menyesuaikan. Nah, setelah satu alur, kita baru tahu bahwa di depan ini ada perbaikan jalan. Saya biasanya terus menghidupkan lampu hazard sampai selesai. Tapi kadang kalau melihat spion terus belakang masih menghidupkan lampu hazard itu, dan lajurnya begini agak panjang, saya matikan saja lampu hazard sebentar. Biar nggak bikin salah fokus. Ini perbaikan jalannya cukup panjang, lagi dihaluskan dan diperkeras. Oke, kita ke depan. Ini truk ayam, ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Oke. Kita susul teman yang di depan.
Apakah ada yang bisa dikejar? Ayo, nah saya nyabrang neng tol yo, bocah. Sahabat, engkau di mana sahabat? Sepertinya engkau gak mau lari sahabat. Sahabat Sindaud. Bis sahabat ini dulu jadi andalan ya, selain Nur Agung. Tiba-tiba kencang. Kalau kita dari Jakarta mau ke Subang atau mau ke Sukamandi, nah bus ini jadi andalan sebelum ada tol Cipali. Dan meskipun ada, dulunya sih bis itu masih lewat di Jalan Pantura ya, masih lewat di Subang. Ternyata sekarang dia sudah lewat di tol Trans Jawa juga. Cukup kencang karena saingan bis sahabat itu kalau di jalan adalah bis Setia Negara dan Nur Agung. Suka rame itu kalau di jalan Tiba-tiba Pantura dulu ya. karena ada truk yang mau Saya dulu suka lewat Pantura sebelum ada tol. harusnya dia ke kiri. Mainnya lawan arah juga berani. Maju utama terlihat jauh di depan tanpa menunda-nunda. Kejar setelah Sutira Tunggajaya mengalami gangguan mesin. Di sebelah kanan truk besar-besar konvoy. Oke, kita dahului saja mobilnya. Truk yang mau nyalip itu kita ikutin dulu. Kalau menyalip dari kiri bahaya, bisa kejepit. Nah ini lupa rupanya, nggak segera ke kiri kan. Kembali truk menyalip truk, pelan jalannya, tidak sesuai dengan aturan kecepatan. Silakan ke kiri. Truk gandeng jarang sekali lihat di tol, biasanya lewat jalur Pantura. Dari arah berlawanan di seberang jalan, bis-bis sore dari Jakarta sudah mulai kelihatan. Agramas, Prima Jasa, sementara yang arah ke Jakarta masih belum kelihatan lagi selain yang bis sahabat tadi ya. Bajes menyalip dari kiri dengan kecepatan penuh, tapi tidak terkejar.
karena terhalang truk, sementara aku sendiri terhalang Land Rover yang berjalan pelan di sisi kanan, seolah-olah dia merasa cepat. Padahal lambat. Nah gitu, kiri dong, kita mau nyalip. Terjadi perlambatan akibat dari Berbondong-bondong truknya menuju Jakarta. Sugeng Rahayu. Dulu waktu Sugeng Rahayu memulai di lintas selatan dari Surabaya sampai ke Bandung, terus dari Surabaya sampai Cilacap, dari Surabaya sampai Purwokerto. Suatu kali saya pernah naik bis itu dan cerita sama krunya gitu. Katanya Sugeng Rahayu mau buka jalur dari Cirebon sampai Surabaya kalau tolnya sudah jadi. Nah ini benar-benar tadi ya, karena tol sudah jadi, sepertinya Sugeng Rahayu tadi dari Cirebon menuju ke Surabaya. Saya sendiri nggak begitu hafal dengan trayek-trayek bis karena sudah lama nggak naik bis semenjak pandemi ini ya. Kalau naik bis saya itu penggemar bis selatan karena jalur saya memang jalur selatan, jalur Tasik Bandung. Ini ambil utara karena bawa mobil sendiri pertama, yang kedua emang diburu waktu, paling tidak 5 jam sampai Jakarta dari rumah, karena butuh beberapa menit untuk mempersiapkan diri, ada acara di kantor ya.
Sinar Jaya dari seberang. Agramas. Makin kencang mobil ini makin keras suara yang masuk di kabin karena tipikal bannya yang bertapak lebar. Habis gitu ada celah di bodi mobil karena karet-karet yang sudah aus. Jadilah masuk suaranya. Walaupun terbilang intensitasnya kecil ya, cuma ya kadang mengganggu juga. Jadi besok mau ganti pelipet karet biar rapet. Oke, kita melaju di kanan lagi karena kelihatannya yang lajur kanan ini lebih cepat daripada lajur sebelahnya. Malagas. Ngadat lagi. Ada apa di depan? Ini mobil juga langsung ke kanan, cus. Jalur lurus, kita kenceng lagi saja mengejar waktu. Mau bergeser ke kanan kok ada pembatas jalannya, dan di depan sudah dekat dengan pintu tol Palimanan. Ini biayanya sekitar berapa ya, 48.000 kalau nggak salah ya. Agak ngadat truknya karena kartu e-tolnya nggak berfungsi dan harus menemui petugas. Ya nggak apa-apa sih. Oke, kalau sudah keluar dari pintu tol, kalau lagi keluar dari pintu tol, jangan langsung memacu kendaraan. Lihat dulu, pilih lajur yang mana, kiri kanan bagaimana. Jangan sampai asal nyelonong aja kita masuk ke situ dengan kecepatan yang tinggi ya. Bahaya itu.
Satria Setia Negara. Terus kita mau ngejar bis kendaraan di depannya. Sementara kita ada di kilometer berapa ya? Harapan Jaya. Selama perjalanan saya itu kalau ketemu bis Harapan Jaya itu tampaknya kalem-kalem orangnya, drivernya kalem-kalem, cuma kecepatannya ya lumayan tinggi, tapi dia nggak suka nggak suka main bahu jalan, kanan ya kanan aja, paling lajur kedua gitu kan karena mau menyalip depannya. Tapi rata-rata memang ya seperti itu, drivernya emang berpengalaman dan etikanya bagus gitu. Kalau dari PO Haryanto itu saya pernah dengar driver yang masuk PO Haryanto yang tidak dites itu salah satunya dari Harapan Jaya, karena skillnya memang luar biasa, ditambahi dengan etika yang sangat bagus. Pasti para pengusaha PO bus senang dengan karakter seperti itu. Satu lagi bus Sopan yang belum pernah saya naik, tapi saya sudah dengar sejak awal tahun 90-an itu adalah bis Raya ya. Karena waktu itu saya punya teman sekolah satu kelas, rumahnya di Pati. Pas saya tanya, kalau ke Pati naik apa? Naik bis apa? Bis Raya, bisnya baru. Sampai sekarang bisnya masih ada dan ya itu tahun 90-an. Sekarang masih ada dengan bentuk yang sama, berarti mesinnya juga sepertinya masih sama. Cuma emang bis itu sangat terawat sih ya, meskipun pakai armada yang lama tapi masih bagus. Ini kalau di selatan sama seperti PO Budiman itu. PO Budiman itu bis-bis lamanya masih sehat, seperti Don King Long atau Mercy 1518 itu masih jalan. Sementara banyak PO yang menganggap bahwa Mercy 1521 atau intercooler itu sudah terlalu tua. Tapi luar biasa itu, Budiman masih bisa menjalankan itu. Dan punya hanya satu bus Hino kalau nggak salah. Yang lainnya Mercedes-Benz ada, Volvo ada, yang Tasik Cikarang kalau nggak salah. Saya pernah naik sekali, tapi katanya sudah pensiun. Mitsubishi ada juga, tapi saya juga nggak tahu yang mana. Nah, yang 1521 yang Budiman itu malah justru digunakan untuk jalur-jalur yang ekstrim gitu ya, seperti jalur Tasik Wonosobo, Bandung Wonosobo itu masih pakai 1521 walaupun 1526 juga dipakai. Tapi dari semua sasis yang masih dipakai, saya kira yang paling tua justru bis Budiman Ekonomi. Itu malah bodinya bodi Titan, mesinnya kayaknya mesin depan, jadi sudah jadul ya, tapi masih jalan tiap hari.
Saya kalau lagi di rumah, nongkrong depan rumah itu sekitar jam 2 siang dia lewat depan rumah menuju Semarang. Saya pernah dari Jogja mau pulang ke arah barat ya, ke arah Banjar. Sudah khawatir saja kehabisan bis yang sampai ke rumah gitu. Waktu itu sudah jam berapa ya, jam setengah 9 malam saya di Giwangan, adanya bis Eka. Terus saya naik aja, disuruh naik bis Eka, saya naik aja. Terus saya bilang ke krunya bahwa saya mau meneruskan perjalanan ke arah Banjar. Cuma saya nggak tahu nanti nyambungnya bagaimana. Kru itu menjawab, sudah nggak usah khawatir, naik saja. Nanti saya turunin di Buntu. Nah di situ nanti naik bis Budiman yang Tasik. Saya mikir kalau dari Jogja aja sudah setengah 9 malam gitu ya. Nah sampai Buntu kan sudah nggak ada bis lagi. Tapi krunya bilang sudah nggak usah dipikir, nyampe. Dan ternyata memang sampai di Buntu itu jam 12 kurang seperempat kalau nggak setengah 12. Ya coba bayangkan ya, dari Jogja ke Buntu itu setengah 9, setengah 11, setengah 10, setengah 11, setengah 12 ya. Kenceng tadi emang. Dan saya kebagian, saya lupa. Tapi kalau waktu itu saya hitung cuma nggak sampai 3 jam kok. Mungkin saya bukan jam tengah 9 ya, mungkin jam 9 kalau nggak salah. Sampai di Buntu setengah 12. Terus 10 menit kemudian bis Budiman Titan itu datang. Dan saya naik sampai di rumah. Oke, ini jalan kembali ketemu jalan lurus, datar. Orang sudah mulai zigzag saling mendahului. Ambil kiri saja karena yang di depan nggak mau minggir. Nah saya kalau nyalip depan kosong saya nggak buru-buru ke kanan. Kenapa? Karena siapa tahu yang tadi saya salip dari kiri itu terus memacu kendaraannya melewati saya. Jadi itu kan saya kasih ruang aja. Kalau ruang itu berasa aman, yang belakang tidak nyusul, ya sudah saya ke kanan pelan-pelan. Ada perbaikan jalan lagi di depan, kurangi kecepatan. Laju utama. Laju utama. Kita ketemu Gunung Harta.
Ambil kanan terus karena di sebelah kiri banyak truk besar. Ini tadi Avanza yang ada di sebelah kiri mendapat kesempatan untuk melaju, langsung tancap gas sekencang-kencangnya. Ini saya coba kejar, saya di angka 130 masih nggak kekejar. Bayangkan berapa kecepatan dia. Coba sampai manuver-manuver seperti itu. Ngeri kalau saya, karena kita ya harus hati-hati. Nah, tuh manuver lagi, kanan lagi. Siapa tahu bantingan kita nggak pas atau ada apa kan, repot malah. Tunggu saja truk seperti ini biasanya ke kiri. Terus sementara kita sudah mendekati rest area 162 16. Oke, pelan-pelan saja. Nah, 1 kilometer lagi. Ambil kiri, bersiap memasuki rest area. Oke teman-teman semua, cukup sekian saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.